Pemirsa Jendela Jateng, malam ini kita kedatangan seorang tokoh pengasuh Padepokan Sabdo Langit Macan Putih yang beralamatkan di Sapen Mojolaban. Kita akan berbincang-bincang tentang fenomena santet. Seperti apa keseruannya, kita akan berkenal langsung dengan Ki Joko Waronggo. Selamat malam Ki Joko Waronggo. Selamat malam, Selamat Nugi. datang di studio Jendela Jateng. Matur suwun sudah diberi kesempatan untuk menambah wawasan kita semua tentang edukasi santet yang sebenarnya yang kita laksanakan, kita pahami secara metafisis. Ki Joko Waronggo, sejarah santet itu seperti apa? Ya, memang santet sendiri itu bukan warisan dari leluhur kita zaman dahulu. Terus santet merupakan alat propaganda yang memang disematkan para penjajah untuk menghancurkan, untuk memecah belah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu. Contohnya seperti apa ini? Ya memang dulu waktu yang sangat membekas di ingatan kita semua, itu kejadian waktu di Banyuwangi. Nah, pada saat itu banyak ulama atau kiai, tokoh-tokoh agama yang memang difitnah atau dituduh sebagai dukun santet. Waktu itu sangat berkobar sekali di Banyuwangi itu. Stigma kayak gitu. Sangat berpengaruh sekali ya di saat itu ya, di negara kita ya. Iya, sangat tidak berpengaruh. Hanya Banyuwangi, tapi daerah-daerah lain juga muncul ya. Efeknya itu menyebar ke seluruh Nusantara, pelosok-pelosok negeri. Ya, dikenal sebagai santet itu sendiri. Tapi menurut Ki Joko Waronggo itu santet sendiri itu seperti apa? Ya, kalau saya sih mengamati secara detail dari proses terjadinya santet, dari gejala-gejala yang timbul, itu memang santet itu kita pahami, kita bedakan menjadi tiga Seperti jenis. Apa saja itu? Satu itu santet psikologi, dua santet dengan media racun, tiga adalah santet energi atau materialisasi sebuah benda, yang dari benda yang padat dimaterialisasi menjadi benda yang tak kasat mata. Gitu ya. Bisa dijelaskan satu persatu biar pemirsa Jendela Jateng paham. Ya mungkin dari yang pertama tadi apa tadi? Santet psikologi. Itu seperti apa itu? Santet psikologi itu bekerja itu mengenai kejiwaan atau pikiran. Jadi terjadinya dan prosesnya. Contoh seorang pelaku usaha ketika dia mendapati sebuah benda yang ganjil, benda yang aneh, entah itu berupa pocongan, kecil ya, atau beras kuning, atau bunga lah, itu sebagai objek untuk teror atau menghancurkan usaha tersebut. Semakin pelaku usaha itu mempercayai dengan apa yang nampak dia lihat, itu semakin hancur, semakin shock ya. Semakin shock itu sendiri. Jadi bukan karena si boneka atau si objek itu punya kekuatan, tapi yang menghancurkan adalah pikirannya sendiri. Itu sendiri. Jadi itu hanya apa ya, ibaratnya sebagai sarana untuk meneror ya. Iya, shock terapi. Shock terapi, mengacaukan pikiran. Tapi secara kasat mata itu ada energi-energi nggak itu benda-benda seperti itu? Tidak. Seperti misalnya apa? Kodam atau nggak ada ya? Nggak ada. Lah, semakin kita mempercayai, semakin kita panik, semakin kena kita, semakin hancur usaha kita. Gitu ya? Iya. Otomatis si pelaku usaha ini tadi, wah, sana golek wong pinter gitu ya? Golek wong pinter kono, golek wong pinter kene lah, itu. Sehingga terjadi
kepanikan yang terlalu dalam sehingga mempengaruhi berdampak ke usahanya ini. Terus banyak ini ke Joko Warong, fenomena yang terjadi pelaku-pelaku usaha itu menjadi usahanya sepi, kadang buka kelihatan tutup. Ya. Ada orang itu katanya wah kayak mesti ditaburi lemah kuburan. Ya. Apa yang saya tanyakan, apa memang tanah kuburan itu ada energinya itu untuk menutup apa? usaha. Nyelamur ke bahasa Jawa itu. Sebenarnya kalau kita pahami sih, kita kembali ke topik ke awal, itu kuncinya adalah kepanikan kita. Gitu. Jadi media entah itu tanah kuburan, darah ayam, atau boneka pocong, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nggak ada energinya. Nggak ada energinya. Itu hanya sebuah media untuk menakut-nakuti. Ya. Terus langkah seperti apa Ki Joko? Misalnya kalau kita sebagai pelaku usaha misalnya, kalau mendapi hal-hal kayak gitu itu apa? Tindakan seperti apa yang kita lakukan? Ya untuk seseorang atau pelaku usaha apapun, entah itu kuliner dan sebagainya, ketika mendapati benda yang aneh seperti yang tersebut, hal yang pertama dilakukan itu adalah jangan panik. Tetap tenang ya. Tetap tenang. Terus kita arahkan, kita ambil barang tersebut, kita bakar ya. Atau kita buang gitu aja. Tetap jangan panik. Semakin panik, semakin kena kita. Berpikir positif ya. Iya, berpikir positif terutama itu. Itu sih yang memang banyak yang terjadi. Fenomena yang dialami. Santet psikologi itu banyak sekali yang saya temui. Itu menyerangnya psikologi kejiwaan ya. Kejiwaan. Ya. Iya, dari pikiran itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi ya langkah-langkah memang harus diterapkan ketika seseorang menemukan hal-hal seperti itu ya. Jangan panik, tenang. Ambil, bersihkan, buang, gitu aja. Udah, nggak ada apa-apa. Doakan yang baik ya. Iya, doakan yang baik untuk seorang yang telah meneror, menakut-nakuti kita. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu berupa racun. Racun ya, media racun. Ya, media racun. Biasanya media racun itu ditaruh dalam minuman, makanan. Itu bisa tidak berbau, tidak berwarna. Begitu ya? Ya. Itu bahan yang digunakan apa? Itu kadang kan habis makan atau bisa muntah darah. Iya, memang habis makan yang dikasih racun itu 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam itu pasti mengalami kontraksi atau efek setelah meminum racun itu sendiri. Tergantung yang jenis racun yang pengen digunakan. Itu kimia apa alami? Itu alami. Alami. Semua alami semua, nggak ada unsur kimia. Makanya tidak terdeteksi. Tidak ada bau, tidak ada. Iya. Kalau boleh tahu dari apa itu? Wah, itu memang nanti internal aja. Gitu ya? Iya, takutnya nanti ditiru semua ya kurang baik. Terus banyak yang fenomena kadang ada tuh setelah itu jadi gatel gudikan itu ada ya kayak gitu? Ada, memang ada. Jadi biasanya kalau seseorang itu mengalami santet gatal itu seluruh tubuh, itu media yang digunakan itu juga racun. Racun ya? Iya. Alami ya? Alami juga. Terus itu caranya? Ya biasanya ditaruh di sumber air. Oh, sumber air. Atau itu bak bisa mandi. Mempengaruhi ya? Bisa mempengaruhi. Siapapun yang mandi dalam sumur itu ya? Dalam sumur atau gatel ya? Pakai airnya tersebut, gatel seluruh tubuh. Miku, semakin digaruk semakin berdarah, bernanah nanti. Lah itu. Tapi itu kadang kan kalau orang yang mengalami gitu terus berpikiran wah ini non medis. Non medis ya. Tapi itu sebenarnya medis ya. Medis. Bisa diobati secara medis. Bisa diobati. Misalnya gatal-gatal. Iya, ada obatnya juga. Oh, gitu. Tapi kan yang beredar yang di kalangan kita masyarakat itu wah ini kena santet, kena teluh. Baru bisa nang sumur kayak terus. Wah. Gitu ya. Iya. Terus itu hal-hal kayak gitu misalnya yang jenis santet yang kedua racun ya. Itu untuk mengatasinya gimana? Untuk mengenali kok iki kan sangat sulit, tidak berbau, tidak berasa gitu. Ya segera aja langsung larikan ke medis, nanti
medis mendeteksi, diberi pertolongan pertama. Gitu ya. Iya. Kalau memang tidak segera ditolong ya meninggal. Dan itu racunnya racun bisa juga ya? Bisa. Itu sendiri. Bisa meninggal nanti. Ya kadang kan orang berpikirnya, wah ini non medis. Iya. Jadi aku mau atis neng kono buat lagi ya. Iya. Selain itu juga banyak orang yang menangkap itu, wah paginya aja sehat atau habis maghrib kok tiba-tiba muntah darah. Itu media racun tadi. Media racun. Muntah darah terus pingsan. Itu pun bisa diatasi ya sebenarnya kalau bisa. Pertolongan pertama langsung kita langsung ke medis. Kasih penangkal. Kasih penangkal itu. Jadi anggapan. Tapi itu memang dilakukan secara nyata ya Ki ya? Secara nyata. Maksudnya ditaburkan di minuman, iya. Tidak dikirim lewat itu? Enggak, ditaburkan. Goib ini kiriman? Enggak. Ya? Semua itu dilakukan secara nyata. Nyata ya? Iya. Tersembunyi mungkin tersembunyi, ya? Rapi. Tanpa diketahui si target ya? Iya, tanpa diketahui. Intinya. Luar biasa ya benar. Terus yang ketiga tadi? Ya, yang ketiga itu yang jarang sekali orang menguasai. Bahkan yang mengaku-ngaku atau berkuar-kuar di dalam sosmed, bisa nyantet, bisa tenung. Saya kira tuh mereka itu hanya bohong. Bohong ya. Iya. Berarti memang ada ya. Memang ada. Materialisasi itu ada. Memang ya? ada. Misalnya ini paku saya masukkan ke si A, bisa ya? Bisa. Tapi itu orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli, sangat khusus ahli. Ya? Iya. Dan jarang sekali orang-orang itu naik ke permukaan, orang-orang itu memperlihatkan itu jarang sekali. Bahkan tertutup lah. Tertutup ya, tidak dikeluarkan bahkan di publikasi ya seakan-akan dia ahli ya. Iya. Itu malah orangnya sangat tersembunyi. Yang bisa melakukan santet sebenarnya itu adalah orang-orang khusus yang orang itu memang jarang sekali orang mengetahui. Karena fenomena yang beredar di masyarakat iya. Baronggo. Itu kan santet itu apa ya, berhubungan selalu menyakiti. Iya. 1, 2 membunuh tanpa menyentuh. Iya. Dan memasukkan benda ke dalam tubuh. Itu memang sebenarnya ada ya, tapi orang-orang yang ahli. Iya, sebenarnya ada. Bukan sebenarnya, memang ada itu. Memang ada ya? Memang ada. Orang-orang yang mau ngasih kayak gitu memang ada. Tapi tersembunyi sekali. Nah, saya itu yang saya amati, yang saya banyak orang yang berkonsultasi kepada saya, yang saya temui, kebanyakan paling banyak itu adalah santet psikologi. Psikologi tadi. Iya. Rata-rata susah sepi itu. Terus sakit-sakit aneh seperti gatel. Itu sebenarnya media-media tadi ya, racun dan teror tadi. Teror itu yang terjadi. Yang kebanyakan yang kita temui di kasana umum, kebanyakan itu ya. Tapi Ki Ronggo ini pernah menemui nggak orang yang benar-benar disantet? Saya pernah menemui. Kenapa saya tidak mengacu santet itu tidak ada? Karena saya pernah menemui sendiri. Iya. Itu apa itu? Dulu itu waktu saya malah binatang sih. Binatang? Iya. Dalam tubuh? Dalam tubuh. Wujud apa itu binatang? Ular. Ular ya? Iya. Nyata ya? Nyata. Berarti benda itu pun bisa ya dimasukin? Bisa, kita materialisasi bisa. Terus itu nyun sewu itu medianya apa itu? Maksudnya apakah dengan bantuan jin atau setan apa gimana itu? Ya mungkin saya kalau masalah tentang jin memang kita diberi pengetahuan sedikit tentang dunia kayak gitu. Ya bagi orang-orang yang melakukan sebuah proses tirakat atau spiritual laku ya. Itu sendiri kan mempunyai kekuatannya memang. Nah, sebenarnya kekuatan itu bisa diaktifkan, bisa kena kepada orang yang memang salah. Gitu ya. Iya. Bahasanya ya orang yang menyakiti. Menyakiti. Tapi kalau dengan orang yang tidak menyakiti, orang baik nggak bisa. Santet itu terjadi. Terus gini gitu, seperti Nyun Sewu ini saya berpacunya
di film-film itu ya. Iya. Film-film itu. Iya. Itu hal santet itu kan biasanya kan berkental sekali dengan berbau dengan klinik. Misalnya bakar kemenyan, apa ada dengan syarat-syarat tertentu, mungkin ada burung gagak, terus apa ayam cemani, terus kambing apa itu? Kambing kendit. Nah, itu sebenarnya memang itu syarat atau gimana itu? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Itu hanya oknum-oknum tertentu yang memang harus mewajibkan adanya ini, adanya gitu ya? itu, adanya minyak tertentu. Sebenarnya nggak ada. Yang itu tentunya membutuhkan biaya besar. Iya, membutuhkan biaya, akomodasi yang besar. Sebenarnya nggak ada. Jadi prosesnya santet tuh cuma ada foto, ada nama, weton itu ya? Weton itu juga. Itu yang paling penting punya itu ya? Yang paling penting itu wetonnya. Gitu. Jadi nggak perlu sesajen kambing, gagak, dan sebagainya. Itu sendiri. Berarti kayak fenomena apa itu? Ada kayak meletus tiba-tiba terus nanti dicari ada paku, ada anu itu enggak ada. Settingan ya? Itu settingan semua. Kalau itu namanya penarikan. Itu settingan, tapi next kita bedah juga. Kita bedahkan. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat sebenar-benarnya tentang yang namanya santet, yang namanya penarikan. Nanti kita kalau bisa kita live-kan biar langsung ya? Iya. Siap. Nanti kapan kita agendakan ya, biar tahu masyarakat. Masyarakat biar tahu semua. Berarti dari yang saya tangkapin tadi, jenis santet berarti apa? Santet fisiologis. Santet psikologi. Menggunakan benda-benda yang seakan-akan untuk meneror. Ya. Jadi untuk membuat down, takut ya? Takut. Terus yang berhubungan dengan penyakit itu ya racun. Racun. Dimasukkan ya? Dimasukkan, dicampurkan dalam minuman atau makanan. Misalnya perut besar atau muntah darah. Gatal-gatal itu racun ya? Racun. Itu sendiri. Tapi yang saya amati kok begitu mudahnya gitu loh. Ya. Misalnya orang pengen nyantet si A si B, itu si pelakunya itu yang Kironggo katakan orang-orang tertentu yang ahli dan tersembunyi. Iya. Kok begitu gampang, itu berarti cuma oknum ya? Oknum yang memang memanfaatkan keadaan. Dan suatu saat apabila ada oknum yang ibaratnya tidak terima, Kironggo bisa kita buktikan ya? Iya, suruh buktikan kalau dia memang ahli santet. Menghadapi siap. Berhadapan langsung aja. Gitu ya? Iya. Siap. Kebanyakan sih orang-orang yang mau ahli itu diam. Nggak di-up-kan dalam media, bahkan ada oknum-oknum tertentu yang seakan-akan ahli ya? Ahli santet, ahli teluh. Nah, itu. Mereka paling ya cuma oknum sih. Ujung-ujungnya ya itu tadi. Ya, ujung-ujungnya ya nanti ritual, beli ini, beli itu, beli minyak, beli maharnya segini. Mahar lah. Tapi kalau ahlinya nggak lama sih, cuma memerlukan weton sama foto, udah selesai kamu pulang. Gitu ya? Iya. Belum sampai rumah lihat yang bikin sakit hati udah terkena. Ada itu? Ada memang. Jangan menyaksikan sendiri ya? Saya menyaksikan sendiri waktu itu. Berarti jenengan bisa bicara kayak gini, berarti sudah membuktikan semua ya? Iya, saya sudah membuktikan. Secara langsung, secara pengamatan. Dari orang-orang yang datang ke Padepokan di Waronggo ini? Iya. Saya dikirimi ini gitu ya? Iya, kebanyakan psikologi. Pak, tiba-tiba kok dagangan saya sepi lah. Ada apa? Lah kamu menemukan apa? Saya menemukan pocong. 3 hari yang lalu di depan saya. Udah buang, nggak ada apa-apanya. Itu. Berarti tetap berpikir logis ya? Iya, logis. Sepi itu karena apa ya? Okay. Gitu ya, mungkin kualitas masakan atau tempatnya ya. Atau tempat. Tapi juga fenomenanya kenyataannya ada lagi. Maksudnya ada itu
memang usia itu yang diganggu itu memang ada. Iya, memang ada. Misalnya dulu saya pernah membuktikan sendiri, ada orang berjualan di jejer gitu. Iya. Tapi saya tidak mau menyebut tempat dan dagangannya apa. Jejer itu. Ya. Yang satu itu ramai sekali di warung dan yang satu itu sepi nyenyet. Lah saya bersama teman, dia juga teman dulu, teman laku juga. Iya. Yuk kita buktikan, kita bungkus. Kamu bungkus yang warung yang ramai, saya tak bungkus warung yang sepi. Setelah sampai di rumah ini, yang ramai itu rasanya nggak karu-karuan gitu. Tapi yang sepi tadi enak gitu loh. Itu saya buktikan sendiri. Itu yang nyeril ada ya? Ya ada. Tapi yang kayak gitu belum bisa disebut kategori tutup loh. Maksudnya? Jadi keadaan ada warung yang berjeret-jeret. Terus ada beberapa warung yang ramai. Ada beberapa warung yang sepi. Ketika jenengan melakukan sebuah investigasi, membungkus makanan tadi, yang ramai nggak enak, yang sepi enak. Lah itu zaman sekarang kita sikapi. Karena apa? Sering-sering dia mengupload ke media sosial, beriklan, terus gitu ya? Suasana ya juga bisa ya. Jadi pemikiran kita harus kita positifkan dulu lah. Untuk warung kurang rame toh, mungkin ada hal kurang yang memang promo ya kurang promo, kurang menarik, tempatnya kurang strategis, terus pelayanannya barang juga kurang baik. Nah itu kita gali secara logisnya dulu. Nanti nggak ketemu baru dari fenomena lain itu. Jadi jangan selalu mengartikan suatu hal itu ke klenik. Gitu. Jadi semakin kita mengelenekkan sesuatu, makin kita terbawa suasana ya. Suasana. Apapun kejadian apapun yang kita tangkap sih kelenekan. Jadi dari beberapa orang yang konsultasi dengan Ki Warong itu rata-rata kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Terus kita kasih penjelasan, kita kasih edukasi, kita kasih semangat dan motivasi. Kamu iklan, kamu diperbaiki. Terus kasih diskon, kasih promo. Gitu ya. Nah itu udah dia terapkan ya kembali bangkit lagi. Terus pemasarannya diperbaiki. Nah, itu. Atau mungkin di manajemen diperbaiki. Nah itu. Gitu. Terus mungkin dari Ki Warong sendiri ada apa ya? Tips-tips untuk biar kita tidak apa ya bahasanya terpengaruh dengan hal kayak gitu, biar pemirsa Jendela Jateng tahu, khususnya yang awam-awam ya. Ya untuk pelaku usaha, entah itu apapun usaha Anda, entah itu pelaku bisnis, terus rumah tangga, kalau semua itu mengalami suatu hal ganjil atau menemukan benda-benda yang aneh, benda-benda yang tak wajar di depan rumah, di depan toko, tempat warung, tempat usaha dan lain-lain. Hal pertama yang harus Anda lakukan itu jangan panik. Tetap tenang, ambil suatu benda itu, buang itu aja. Sudah, kita berpikir positif lagi. Semua rezeki sudah ada jalannya sendiri-sendiri. Kalau ditaker satu tiduk ya kita terima, ditaker satu sendok kita terima, ditaker satu ember kita terima. Intinya ya tetap semangat. Tuhan itu pasti adil untuk kita semua. Yang penting terus semangat berusaha ya. Berusaha. Dan tetap berdoa. Berdoa yang pasti, jangan lupa. Itu. Terus apa ini? Ini yang mungkin biar pemirsa paham ini. Ya. Itu apa? Santet itu baru mendengarkan saja kan sudah down. Sudah bikin bulu kedip berdiri. Nah, itu biar paham itu bisa dijelaskan. Ya yang pasti itu jangan panik. Jangan panik ya. Ya jangan panik. Apapun kalau kita panik akan kacau. Gitu.
jenengan menemukan pocong, bungkusan kain putih depan usaha, rumah, itu jangan panik, tetap tenang. Bersihkan, positif lagi pikiran, dan berjuang usaha lagi. Gitu. Niku. Luar biasa. Dan mungkin nanti suatu saat akan kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Kita akan tekan narasumber juga boleh nanti. Siap, nanti kapan kita agendakan ya. Siap, ya. Nah, tadi keseruan kita bersama pengasuh Padepokan Sabdo Langit Macan Putih bersama Ki Joko Waronggo. Terima kasih. Terima kasih Mas Luki. Sama-sama.